Selamat malam semua, teman-teman terkasih dalam Tuhan. Apa kabar? Saya berharap kita semuanya sehat, kita semuanya semangat ya. Ada Sister Desi yang selalu semangat dari Malaysia ya, Sister Ike ya, walaupun besok pagi mau kerja pagi ya, tapi tetap semangat. Thank you ya, juga Sister Lia dan ada Sister Baby ya. Puji Tuhan. Nah, saudara terkasih dalam Tuhan, sebetulnya kalau kita belajar di dalam kebenaran firman Tuhan, kita ini sedang membangun sesuatu yang namanya ibadah juga, ya. Karena firman Tuhan soal ibadah itu bicara soal dua tiga orang berkumpul dalam nama Tuhan, dia hadir dan itu adalah ibadah. Nah, kita sekalipun secara fisik kita berjauhan, tapi karena teknologi kita dipersatukan dalam Zoom ini dan Tuhan juga hadir. Saya percaya karena Tuhan itu omnipresent, dia maha hadir. Nah, oleh sebab itu kalau kita berbicara ibadah, pertanyaannya begini, seringkali kita malas-malasan dalam beribadah. Bahkan beberapa teman-teman kita mungkin membuat ya atau menarik sebuah kesimpulan bahwa ibadah itu bukan sesuatu yang penting buat mereka. Apalagi yang namanya komsel. Apa sih komsel? Lebih baik hari Minggu ke gereja kita, misalkan begitu. Nah, oleh sebab itu saya ingin belajar, kita mengajak kita belajar daripada kebenaran firman Tuhan. Malam hari ini saya mengambil sebuah tema firman Tuhan yang kita akan sama-sama bahas. Judulnya yaitu janji Tuhan bagi orang yang beribadah. Katakan amin. Haleluya ya. Jadi saudara dan saya yang bertekun dalam ibadah, kita akan mendapatkan berkat yang berbeda tentunya. Haleluya. Nah, apa itu? Yuk kita sama-sama melihat yuk. Dalam Keluaran pasal 23 ayat yang ke-25. Nah, kita lihat sama-sama. Saya akan bacakan dalam terjemahan baru dikatakan, tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu. Maka ia akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu, dan aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Saudara perhatikan baik-baik kata tetapi kamu harus. Nah, kata harus ini berbicara tidak ada tawar-menawar. Ini adalah sesuatu yang menjadi ketetapan Tuhan. Apa itu? Saudara dan saya harus beribadah. Ini adalah sebuah ketetapan Tuhan karena ada kata harusnya. Jadi, kalau saudara ingin menjadi pelaku firman Tuhan, saudara ingin hidup dalam ketaatan firman Tuhan, saudara harus belajar melakukan dari hal perkara yang kecil ini. Kata harus ini, saudara harus kerjakan, yaitu beribadah. Ya, sekalipun mungkin secara fisik saudara capek, sekalipun mungkin secara kerjaan saudara lagi kerjaan menumpuk, lagi betul-betul complicated dan lain sebagainya, tapi beribadah itu adalah sesuatu yang ditetapkan oleh Tuhan buat kita yang adalah orang percaya. Nah, kenapa kita harus beribadah? Ya, sebab kalau saudara lihat dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari yang saudara bawa ini, kita lihat dikatakan kalau kamu menyembah aku, ini ayat yang sama ya, tapi terjemahannya beda. Kalau kamu menyembah aku, Tuhan Allahmu, kamu akan kuberkati dengan makanan dan minuman, dan segala penyakit akan kujauhkan kepadamu. Jadi kata beribadah sinonim dengan kata menyembah. Waktu saudara beribadah, saudara sama saja sedang worship, sedang menyembah Tuhan. Waktu saudara menyembah Tuhan, penyembahan saudara itu adalah ibadah saudara kepada Tuhan. Jadi ini adalah kalimat yang kata-katanya ini sederajat sebetulnya. Ya, kalau kita lihat dalam terjemahan bahasa Inggris ya, NRSV, ya di situ dikatakan you shall worship the Lord your God. Sama kata beribadah itu adalah penyembahan, worship, menyembah Tuhan. Nah, bukankah ini sebuah tanggung jawab kita sebagai orang percaya bahwa Tuhan memilih kita menjadi penyembah-penyembahnya dalam roh dan kebenaran. Jadi, waktu saudara beribadah, saudara sama menyembah dan saudara sedang melakukan firman Tuhan. Bahkan lebih jauh, dalam terjemahan ESV dikatakan apa? You are to serve the Lord your God. Kata serve di sini melayani. Jadi selain kata beribadah itu berbicara worship, menyembah, kata beribadah itu sedang saudara melayani Raja kita. Nah, saudara dan saya, kita tahu bahwa kita sama-sama kita hutang budi sama Tuhan. Dan itu tidak akan pernah bisa terbayar karena Tuhan menebus dosa saudara dan saya. Kecuali saudara dan saya cuma bisa belajar
menyenangkan hati Tuhan. Dengan cara apa? Melayani Dia. Dengan cara apa saudara beribadah? Saudara sedang melayani Tuhan yang hidup. Jadi, saudara terkasih dalam Tuhan, saya cuma dari kebenaran firman Tuhan ini mengajak membuka pikiran kita. Ayo dong, kita jangan lari dari ibadah yang Tuhan sedang tetapkan kepada kita semuanya. Ya, kalau ada komsel, rajinlah komsel. Kalau ada ibadah hari Minggu, datanglah ibadah hari Minggu. Kalau gereja di mana saudara bertumbuh dalam Tuhan, menetapkan sesuatu, ada acara-acara ibadah yang lainnya, misalkan doa malam, doa pagi, dan sebagainya, usahakan saudara hadir. Karena disitulah sebuah pembentukan karakter, pembentukan kerohanian saudara, supaya saudara mengalami keserupaan seperti Kristus. Yang setuju boleh bilang amin. Haleluya. Ya, makanya dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, ya, kata beribadah adalah perbuatan untuk menyatakan bakti kepada Allah yang didasari apa saudara? Ketaatan. Ketaatan yang bagaimana? Ketaatan dalam mengerjakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Ini yang ditulis dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Ya, jadi saudara terkasih dalam Tuhan, sebagai anak Tuhan orang percaya, beribadah itu harga mati. Katakan sama-sama harga mati. Ya, jangan saudara mau statusnya, tapi saudara nggak mau melakukan perintahnya. Haleluya. Ya, coba kita lihat baik-baik dalam 1 Timotius pasal 4 ayat yang ke-7 sampai ke-10, tapi saya ingin mengajak kita ya melihat ayat yang ke-8 saja, biar nggak terlalu panjang. Saya pengen malam hari ini lebih banyak diskusi daripada kita merenungkan firman Tuhan. Ya, dalam firman Tuhan ayat yang ke-8 dikatakan, latihan badani terbatas gunanya, tetapi perhatikan, ibadah itu berguna. Jadi ibadah bukan cuma sekedar perintah, Tuhan kasih tugas, Tuhan kasih PR sama kita. Tapi ternyata ibadah itu kalau kita kerjakan dengan sungguh-sungguh itu juga berguna buat saudara dan saya mengerjakannya. Bukan cuma untuk satu hal saja, tapi Alkitab katakan dalam segala hal. Apa maksudnya? Karena ayat yang sama dijelaskan. Karena di ayat yang sama ini berkata, dalam segala hal ini berbicara karena mengandung sebuah janji, baik untuk hidup ini, maksudnya selama saudara bernafas di dunia ini, maupun hidup yang akan datang. Artinya di dalam kekekalan nanti. Karena kita percaya nggak ada kita yang akan hidup ya selama-lamanya di dunia ini. Ada waktunya Tuhan berkata, check out bro, check out sis. Ya sudah kita harus pulang ke rumah Bapa. Nah ini bicara nanti waktu hidup yang akan datang. Bicara kekekalan. Nah saudara, ya dibangun dari ibadah-ibadah yang saudara buat. Ibadah saudara, hubungan saudara dengan Tuhan dalam ibadah itu menentukan janji itu terjadi dalam hidup saudara hari ini maupun apa yang akan saudara alami di dalam kekekalan nanti. Wow, saudara terkasih dalam Tuhan, ya. Jadi kalau kita bicara ini, saudara terkasih dalam Tuhan, kita harus mulai betul-betul mengecek diri kita. Apakah saudara dan saya sudah setiakah dalam kita beribadah, membangun hubungan dengan Tuhan, mencari wajah Tuhan, ataukah kita hari-hari ini suka-suka kita saja? Haleluya. Nah, waktu saudara sudah mulai setia, saudara mengerti bahwa ibadah itu adalah perintah Tuhan, ketetapan Tuhan buat kita kerjakan. Nah, saudara harus tahu bahwa di dalam sebuah ibadah, iya kan? Nah, ada janji bagi saudara dan saya yang rajin dan sungguh-sungguh dalam beribadah, ya. Jadi saudara dapat privilege khusus bagi saudara yang rajin beribadah. Jadi saudara jangan kecewa. Kenapa saya rajin beribadah, kok dia nggak rajin beribadah? Kayaknya hidup kita sama-sama saja. Nanti dulu saudara. Ya, mungkin hari ini kita sama, tapi yang menentukan waktu saudara rajin beribadah bukan hari ini, tapi hari depan nanti, termasuk kekekalan nanti. Ya, hal-hal apa saja yang janji Tuhan yang akan kita dapatkan kalau kita rajin dan sungguh-sungguh dalam beribadah. Hal yang pertama, saudara terkasih dalam Tuhan, Tuhan tentunya akan membuat apa? Perbedaan. Ya, perbedaan bagi saudara dan saya kepada orang-orang yang tidak rajin beribadah. Katakan sama-sama perbedaan. Haleluya. Ya. Nah, Maleakhi pasal 3
ayat yang ke-18 dengan jelas berkata di sini, maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik, antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepadanya. Clear sampai di sini firman Tuhan ini. Ada perbedaan. Jadi saudara nggak boleh katakan saudara sama seperti mereka yang nggak beribadah. Jelas beda saudara terkasih dalam Tuhan. Hari nanti kekekalannya pun tempat saudara bersama dengan Tuhan Yesus. Mereka yang tidak sungguh-sungguh dalam Tuhan tempatnya nggak jelas nantinya. Ya sebaliknya pastinya api neraka saudara terkasih dalam Tuhan. Nah hari ini pun kalau saudara beribadah janji Tuhan akan terjadi tergenapi dalam hidup saudara dan saya. Ya, nah mereka saudara terkasih dalam Tuhan, ya mereka akan betul-betul menerima sesuatu bukan karena janji Tuhan, tapi mungkin dari cara-cara yang tidak benar juga. Makanya ujungnya nanti akan berbeda dengan kita. Jadi, Tara, kita nggak usah ngiri-ngiri. Lakukan saja bagian kita. Rajinlah beribadah. Dan kita akan semakin bertumbuh dewasa di dalam Tuhan. Saya secara jujur, ya saya lahir bukan dari keluarga yang suka beribadah. Ya, tapi setelah satu ketika keluarga kami ada masalah. Dan secara pribadi saya mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Itu adalah titik balik saya untuk saya kembali mengasihi Tuhan. Dengan saya juga mau selalu dekat dengan Dia. Saya rajin dalam beribadah, saudara terkasih. Nah, waktu saya melakukan hal-hal seperti itu, perbedaan yang saya rasakan, yang sangat-sangat jelas, bahwa hidup saya keluar daripada kegelapan menuju terang yang ajaib. Itu yang jelas. Dulu saya terikat dengan narkoba, terikat dengan lingkungan komunal, komunitas yang tidak baik. Tapi hari-hari ini saya melihat bagaimana tangan Tuhan menolong saya, menyelamatkan saya. Di saat saya bangun hubungan sama Tuhan, Tuhan membawa kepada saya, kepada komunitas yang benar, yang hidup sesuai firman Tuhan. Tuhan membawa saya di dalam kehidupan yang sehat secara tubuh, jiwa, rohani. Ya, kalau dulu hidup sama-sama tubuhnya, tapi jiwanya nggak sehat. Iya kan? Kalau nggak pakai drugs, kayaknya hidup ini kayak nggak tenang, nggak damai. Kayaknya ada yang tersiksa, saudara. Buat apa hidup seperti itu kan nggak enak kan? Nah, tapi sekarang ada damai sejahtera ya. Jadi tentunya akan ada perbedaan. So, hari ini kalau masih ada yang ragu-ragu, jangan ragu lagi. Ayo, bangun mesbah doa saudara, beribadahlah dengan rajin. Sehingga janji Tuhan akan tergenapi dalam hidup setiap kita. Dan janji Tuhan itu akan membedakan kita dengan orang-orang yang ada di luar sana. Haleluya. Hal yang kedua, saudara terkasih dalam Tuhan. Saya nggak akan panjang lebar, saya usahakan 10:30 sudah selesai supaya kita bisa sharing ya. Oke, hal yang kedua, saudara terkasih dalam Tuhan, yaitu Tuhan akan melimpahkan rahmat, kasih karunia, dan memberikan pertolongan tepat pada waktunya. Wow, ini komplit sekali saudara. Rahmat, kasih karunia, dan pertolongan datang kepada kita. Coba kita lihat sama-sama Ibrani pasal 4 ayat yang ke-16. Saya percaya setiap kita butuh ini. Saya juga butuh ini. Ya, siapa yang mau hidup dalam rahmat Tuhan? Saya mau. Saudara juga harus mau. Saya mau hidup dalam kasih karunia Tuhan. Kita semua tahu tanpa kasih karunia kita nggak bisa apa-apa. Juga pertolongan Tuhan. Kita tahu nggak semua hal kita mampu, kita bisa. Hanya dengan pertolongan Tuhan saja yang akan memampukan kita. Makanya Ibrani 4 ayat 16 kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia. Perhatikan, supaya kita apa saudara? Menerima yang pertama apa? Rahmat. Yang kedua, dan menemukan kasih karunia. Untuk mendapat juga apa yang ketiga? Pertolongan kita pada waktunya. Haleluya. Ya, jadi waktu saudara membangun hubungan, saudara beribadah sama Tuhan, tiga hal ini selalu mengikuti saudara. Apapun masa-masa kehidupan saudara, saudara akan selalu berjalan di dalam kasih karunia Tuhan. Saudara berjalan di dalam rahmat Tuhan. Saudara berjalan dengan tangan Tuhan yang akan selalu menolong saudara dan saya. Ya, Tuhan tidak pernah berjanji kita nggak ada masalah.
tapi Tuhan berjanji bahwa pertolongannya Tuhan tepat pada waktunya. Tangan Tuhan akan menyertai kita karena kasih karunia dan rahmat itu juga selalu berjalan beriringan dengan kita. So, hari ini ayo dong kita sama-sama sadari bahwa ibadah itu bukan hanya sebuah kewajiban atau teori agamawi, tapi beribadah itu adalah bagian bagaimana kita sebagai putra-putri kerajaan Tuhan harus melakukannya karena itu kebutuhan juga buat kita sendiri. Amin. Haleluya, haleluya. Yang terakhir, teman-teman terkasih dalam Tuhan, yang ketiga, apa itu? Yang ketiga, Tuhan akan memberkati makan, minum, dan kesehatan kita. Haleluya. Ya, siapa yang kepengen kita selalu nggak kekurangan dalam hal makan dan minum? Saya percaya kita mau. Ya, banyak orang yang di luar sana masih kelaparan, buat cari sesuap nasi aja susahnya minta ampun. Tapi Tuhan bilang akan memberkati saudara makan, minum, bukan itu saja. Kita bisa makan, minum pun kalau sakit-sakitan nggak enak. Ya, tapi kalau kita sehat, wow luar biasa. Kita bisa menikmati ya apapun yang kita sukai. Coba kita lihat sama-sama Keluaran 23 ayat yang ke-25 dikatakan, tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu, maka Ia akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu, dan aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Haleluya. Jadi janji ini terjadi ya, dikatakan kalau kamu beribadah. Kalau kamu nggak beribadah, mungkin kamu bisa makan minum. Mungkin kamu masih sehat, ya itu cuma karena anugerah saja. Tapi belum tentu saudara terkasih dalam Tuhan. Penyertaan Tuhan akan menyertai kita. Bicara Tuhan memberkati makan, minum, dan kesehatan, ini bicara penyertaan Tuhan yang sempurna buat hidup saudara dan keluarga saudara tentunya. Ya, jadi jangan sia-siakan ya penyertaan Tuhan yang sempurna, itu pilihan saudara dan saya, tapi dimulai dari kita harus beribadah. Jadikanlah ibadah itu sebagai lifestyle. Jadikanlah ibadah itu sebagai pola hidup kita. Sehingga di saat kita membangun kebiasaan beribadah, di saat kita membangun sebuah pola bahwa kita butuh Tuhan, kita selalu membangun mesbah itu, maka kita akan dekat dengan Dia, Dia dekat dengan kita. Bahkan bukan hanya dekat, tapi Dia akan memimpin langkah kita karena Dia sudah berdiam dalam hidup kita. So, hari ini 3 hal ini, ayo kita ambil komitmen baru di hadapan Tuhan bahwa kita mau sungguh-sungguh membangun ya mesbah ibadah kita itu betul-betul nyata. Ya, bukan cuma sekedar karena paksaan kalau kita beribadah, tapi dengan rasa hati yang haus dan lapar akan Tuhan. Karena kita perlu Tuhan. Dan kita tahu di saat kita beribadah, kita menyembah Tuhan. Kita sedang melayani Tuhan. Maka hati Dia akan disenangkan. Haleluya. Tuhan memberkati. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan terima kasih. Kami telah